Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Kurnianingsi, dan teman saya Marsinta dan Darsi Febriani. Di sini kami akan membuat tutorial uji korelasi linier berganda, di mana permasalahannya ada 3. Yang pertama itu, 1. Adakah korelasi antara X1 dan Y? Yang kedua, adakah korelasi antara X2 dan Y? Dan yang ketiga, adakah korelasi antara X1, X2, dan Y? Langsung saja ke cara penyelesaiannya. Untuk pertanyaan pertama, formula hipotesis. H0 tidak ada korelasi yang signifikan antara cara belajar dengan hasil belajar. HA ada korelasi yang signifikan antara cara belajar dengan hasil belajar. Untuk pertanyaan kedua, formula hipotesis. H0 tidak ada korelasi yang signifikan antara daya serap dan hasil belajar. HA ada korelasi yang signifikan antara daya serap dan hasil belajar. Yang untuk pertanyaan ketiga, formula hipotesis. H0 tidak ada korelasi yang signifikan cara belajar dan daya serap dan hasil belajar. HA ada korelasi yang signifikan cara belajar, daya serap, dan hasil belajar. Statistik yang digunakan untuk pertanyaan 1 dan 2 yaitu uji SPSS correlate bivariate. Untuk pertanyaan 3, uji SPSS regression linear. Kriteria: jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa maka H0 ditolak. Selanjutnya kita ke SPSS. Lalu kita klik variable view. Yang pertama kita ketik X1, lalu X2, dan yang ketiga Y. Desimalnya kita ganti 0 semua. Measure-nya kita ganti scale semua. Lalu labelnya kita ganti cara belajar, daya serap, dan yang ketiga hasil belajar. Lalu kita masuk ke data view, kita ambil datanya dari Excel. Kita copy. Kita masukkan di sini. Lakukan cara berulang seperti tadi. Lalu kita klik analyze, kita ke correlate, pilih bivariate. Kita pindahkan semua datanya ke variabel. Lalu klik
OK. Nah, ini adalah hasil output correlation. Hasil outputnya kita copy, lalu kita masukkan ke Excel. Ini adalah hasil output untuk pertanyaan nomor 1 dan 2. Kesimpulannya adalah untuk pertanyaan nomor 1, R sama dengan 0,845, derajat korelasi termasuk dalam kategori positif lemah. Nilai signifikan sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya ada korelasi yang signifikan antara cara belajar dan hasil belajar. Untuk pertanyaan nomor 2, R sama dengan 0,605, derajat korelasi termasuk dalam kategori positif lemah. Nilai signifikan sama dengan 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya ada korelasi yang signifikan antara daya serap dan hasil belajar. Untuk pertanyaan nomor 3, kita masuk lagi ke SPSS, lalu klik Analyze, klik Regression, lalu pilih Linear. Hasil belajar kita pindahkan ke Dependent, cara belajar di Independent, dan daya serap di Independent. Lalu klik OK. Ini hasil output untuk pertanyaan nomor 3. Lalu kita copy, kita pindahkan ke Excel. Ini hasil untuk pertanyaan nomor 3. Signifikannya, nilai signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya ada korelasi yang signifikan cara belajar, daya serap, dan hasil belajar.